Untuk materi ketiga ada active and passive voice. Apa itu active dan passive voice? Active voice. Active voice atau kalimat aktif adalah bentuk kalimat di mana subjek kalimat melakukan tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. Dalam kalimat aktif, subjek adalah pelaku utama yang mengerjakan aksi. Untuk ciri-ciri active voice, yang pertama, subjek sebagai pelaku. Subjek kalimat melakukan aksi atau tindakan yang dinyatakan oleh kata kerja. Contoh, she reads a book. Di sini subjeknya adalah she, dan verbnya adalah reads, dan objeknya adalah a book. Yang kedua, struktur kalimat. Kalimat aktif biasanya mengikuti pola subjek plus verb plus objek. Contohnya, John kicks the ball. Di sini, subjeknya adalah John, verbnya adalah kicks, dan objeknya adalah the ball. Yang ketiga, kata kerja transitif. Kalimat aktif sering menggunakan kata kerja transitif yang membutuhkan objek. Contoh, they built a house. Di sini, kata kerja build membutuhkan objek a house. Yang keempat, fokus pada pelaku. Fokus utama kalimat aktif adalah pada siapa yang melakukan tindakan. Contohnya, I send an email. Fokus pada I yang melakukan aksi mengirim email. Selanjutnya ada contoh kalimat active voice. Yang pertama, simple present. She writes a letter every day. Di sini, she adalah sebagai subjek, writes adalah sebagai verb, dan a letter sebagai objek. Menyatakan kebiasaan atau fakta yang terjadi secara umum. Yang kedua ada past continuous. They were playing football when it started raining. Di sini, they sebagai subjek, were playing sebagai verb, dan football sebagai objek. Menyatakan aksi yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lalu. Dan yang ketiga adalah modal verb. He can speak 3 languages. Di sini, he sebagai subjek, can speak sebagai verb, dan 3 language sebagai objek. Menggunakan modal verb atau can untuk menunjukkan kemampuan atau kemungkinan. Yang kedua ada passive voice. Passive voice atau kalimat pasif adalah bentuk kalimat di mana objek dalam kalimat aktif menjadi subjek, dan subjek yang melakukan tindakan dalam kalimat aktif menjadi fokus yang lebih rendah atau tidak disebutkan sama sekali. Dalam kalimat pasif, fokusnya adalah pada tindakan atau apa yang terjadi pada objek, bukan pada siapa yang melakukan aksi. Untuk ciri-ciri passive voice, yaitu struktur kalimat umumnya mengikuti pola subjek plus to be yang berisi am, is, are, was, dan were plus verb 3 plus oleh plus akan. Untuk contohnya, yang pertama kalimat aktif, she writes a letter, dan menjadi kalimat pasif yaitu a letter is written by her. Dalam kalimat pasif, a letter yang merupakan objek dalam kalimat aktif menjadi subjek, dan pelaku her bisa disebutkan dengan kata by atau dibiarkan tidak disebutkan. Kapan kita menggunakan active dan passive voice? Kita menggunakan kalimat aktif ketika kita ingin menekankan subjek yang melakukan tindakan, seperti dalam she writes a letter, dan kita menggunakan kalimat pasif ketika kita ingin fokus pada tindakan atau objek yang menerima tindakan, seperti dalam kalimat a letter is written by her. Penggunaan kata her dalam kalimat pasif a letter is written by her merujuk pada pelaku tindakan yang dalam hal ini adalah subjek perempuan. Her adalah bentuk objek dari kata ganti orang kedua tunggal yaitu she. Dalam kalimat pasif, seringkali pelaku tindakan bisa disebutkan dengan kata by. Namun, kadang-kadang pelaku tersebut bisa juga dibiarkan tidak disebutkan jika tidak terlalu penting.